Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah pengantar untuk perkuliahan pertemuan ke-6 ya, pada mata kuliah penelitian pengajaran matematika. Hari ini saya akan berikan sedikit pengantar. Yang pertama adalah mengapa kita perlu melakukan review artikel jurnal, dan mengapa saya selalu menyarankan untuk mereview artikel yang diterbitkan pada jurnal yang bereputasi. Penjelasan mengenai mengapa harus mereview jurnal bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan menuliskan skripsi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan menjadi dasar sebelum seseorang itu bisa menulis. Semakin banyak tulisan yang kalian baca, semakin banyak laporan-laporan penelitian yang kalian baca, maka kita akan mendapatkan penjelasan mengenai mengapa sih saya harus melakukan penelitian. Ibaratnya kita ini adalah seorang dokter yang ingin mengembangkan atau menawarkan sebuah obat kepada masyarakat. Maka perkaranya adalah kita harus memberitahu dulu kepada halayak apa persoalan yang ingin kita pecahkan, penyakit apa yang ingin kita obati. Kalau ini sudah, baru kita bilang, oke, saya akan melakukan penelitian untuk mengobati penyakit ini. Nah, apa pentingnya kita mereview artikel ini? Ini ibaratnya kita akan mengembangkan obat ini, tetapi kita tidak tahu apakah di luar sana itu sudah ada yang mengembangkan obat ini. Jangan-jangan di tempat lain obatnya sudah ditemukan. Oleh karena itu, disitulah pentingnya kita harus membaca laporan-laporan penelitian. Karena kenapa? Kalau kita sudah baca laporan-laporan penelitian terdahulu yang kita dapatkan dari berbagai penerbit-penerbit yang ternama itu, kita sudah jadi yakin, obatnya ini memang belum ada, maka saya akan melakukan riset untuk menemukan obat ini. Atau, jikapun obat ini sudah ada, kita bisa saja menjustifikasi bahwasanya obat yang sudah ada ini belum pernah diuji cobakan di tempat saya, belum pernah diuji cobakan di daerah saya. Bagaimana jika saya lakukan penelitian untuk menguji cobakan efektivitas dari obat ini di tempat saya? Dengan menggunakan analogi inilah kemudian sama dengan permasalahan yang kita akan lakukan dalam penelitian kita. Masalah apa yang kita hadapi di kelas, konteks pendidikan ya. Masalah apa yang kita hadapi di sekolah, masalah apa yang kita sendiri hadapi di bangku perkuliahan, ini mungkin saja sudah ditemukan masalah ini sebelumnya oleh orang lain. Mungkin saja masalah ini sama dengan apa yang dialami oleh orang lain. Oleh karena itu, supaya kita lebih yakin tentang apa yang akan kita lakukan berikutnya, kita harus baca apa yang sudah orang-orang lakukan terhadap masalah ini. Kalau ada orang-orang yang sudah menemukan solusi dari permasalahan ini, bisa kita adaptasi. Atau kalau ada orang yang sudah menguji cobakan sebuah solusi dari permasalahan ini dan dia mengatakan bahwa oke, solusi yang saya temukan ini bisa digeneralisir pada siapa saja, maka kita tidak perlu lagi melakukan penelitian. Artinya penelitian kita ini menjadi penelitian yang tidak terlalu penting, karena ternyata riset sebelumnya itu sudah membuktikan bahwa solusi yang dia tawarkan ini berlaku umum. Nah, semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak kita mengetahui apa yang sudah orang lakukan, apa yang belum dilakukan, apa yang mereka hadapi permasalahannya, apa yang mereka lakukan dengan permasalahan itu, bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan itu, tentunya mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Masalah yang sama mungkin dipecahkan oleh orang di tempat yang pertama dengan cara X, di tempat yang kedua dia selesaikan dengan cara Y. Maka mungkin kita akan mengatakan bahwa oke, dia menyelesaikan dengan cara X, yang satunya menyelesaikan dengan cara Y. Saya akan mencoba mengkombinasikan cara X dan Y untuk menyelesaikan masalah itu. Siapa tahu dia lebih efektif. Tapi kembali lagi dengan penjelasan membuat kue dengan bahan-bahan yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita membuat kue, bahan-bahannya secara teori sudah tidak nyambung. Nah, ini yang harus kita perhatikan.
Itulah mengapa pentingnya kalian dan kita semua, bukan cuma mahasiswa, dosen pun butuh untuk senantiasa membaca dan mereview hasil-hasil riset terbaru yang ada di bidangnya. Tujuannya supaya kita tahu apa problem yang saat ini dihadapi oleh orang-orang dan apa yang telah mereka lakukan untuk menyelesaikan problem ini. Dengan semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mereview, maka kita akan mulai melihat di mana letak permasalahan yang mungkin belum diteliti oleh orang lain. Di mana letak permasalahan yang mungkin belum diselesaikan oleh orang lain. Di mana letak saya bisa mengisi body of knowledge yang mungkin belum diisi oleh riset-riset atau peneliti-peneliti terdahulu. Inilah salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam mereview artikel, mereview hasil-hasil penelitian untuk kita jadikan sebagai bahan dalam menuliskan karya kita. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah menyampaikan kepada kalian bagaimana caranya bagaimana mereview dan membuat sebuah paragraf. Pada pertemuan mendatang kita akan mulai mereview, tetapi dengan tujuan untuk menyusun sebuah kerangka teoretik. Jadi dari beberapa hasil-hasil riset ini kita bangun sebuah pengertian-pengertian, kita bangun sebuah penjelasan-penjelasan teoretik dan logis dari hasil-hasil riset ini. Kemudian hasil-hasil riset ini juga kita akan kombinasikan, kita akan ceritakan di mana letak persamaan dan perbedaannya dengan apa yang akan kita teliti. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai state of the art dalam penelitian. State of the art dalam penelitian ini mungkin bisa kita maknai secara sederhana bahwasanya state of the art ini menunjukkan apa perbedaan kita dengan peneliti-peneliti terdahulu. Apa bedanya yang akan kita lakukan ini dengan yang sudah mereka lakukan. Jikalau sama, maka kita harus menjustifikasi mengapa kita melakukan replikasi. Mengapa kita melakukan pengulangan? Karena dalam penelitian boleh melakukan replikasi atau pengulangan. Tetapi kita harus berikan penjelasan mengapa kita perlu untuk melakukan pengulangan. Penjelasan ini yang harus kita berikan dalam deskripsi proposal ataupun artikel atau laporan penelitian kita. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses mereview. Karena kita harus melihat di mana letak-letak perbedaan, di mana letak-letak kekosongan yang mungkin kita bisa isi. Sebagaimana saya sudah jelaskan pada video terkait dengan gap dalam penelitian yang sudah ada pada video sebelumnya. Untuk sementara seperti itu dulu. Berikutnya saya akan tampilkan sebuah artikel yang belum dipublikasikan. Kita akan review bersama-sama. Ya, kita akan review bersama-sama di mana letak kelemahannya, di mana letak kekurangannya, dan bagaimana caranya supaya artikel ini bisa diimprove supaya lebih bagus lagi. Ya, penjelasan awal ini cukup. Saya rasa ini sudah cukup jelas sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.